Hai, hari ini aku lagi di dapur seperti biasa. Lagi ngerjain strawberry cake. Ini mamaku, ku toel-toel lah dulu. Katanya sih ini kerja. Tapi kadang aku sendiri juga ragu ya. Ini kerja atau latihan sabar level dewa sih? Oke, kita mulai ya. Ini bukan tutorial ya, lebih cerita sehari-hari sebagai pembuat cake. Sambil kerja, sambil cerita juga. Sambil aku ngaduk adonan, aku sambil mikir. Loh, sambil-sambil terus. Kayak gak ada kata-kata yang lain. Yaudahlah lanjut. Akhir-akhir ini orderan emang slow kali loh. Mungkin karena semua lagi mahal ya. Atau mungkin juga orang lagi diet cake massal. Loh, emang ada diet massal? Setauku yang ada sunat massal. Jadi kan sekarang tuh kalau ada orderan masuk, aku langsung ambil tanpa banyak mikir. Tapi nggak juga ngurangin harga ya, karena bahan-bahan semuanya mahal. Tepung mahal, margarin mahal, butter mahal, telur mahal, pokoknya semuanya serba mahal. Walaupun mahal, kita tetap menjaga kualitas produk kita. Jangan sampai pelanggan kita tuh kecewa hanya gara-gara rasanya kok beda ya yang kemarin sama yang sekarang. Nah, berhubung hari ini bukan anak aku ya, anaknya teman aku. Anaknya teman aku lagi berulang tahun. Terus dia pesen strawberry cake-nya sama aku. Kalau di Jepang itu namanya kalau nggak salah strawberry shortcake, bener nggak sih? Nah itu kalau di Jepang atau di luar negeri sana tuh paling laris nih kue cake kayak gini. Dan ini adalah cake pertama, cake strawberry yang full topping kayak gini. Ini pertama kali aku bikin. Aku bilang juga sama temenku, kok yakin aku yang bikin kue bulan ulang tahun anak kau? Kalau nggak jadi nanti kayak mana? Kalau jelek kayak mana? Terus dia kasih aku semangat. Aku yakin kok bisa katanya. Ya Allah, kok jadi Mario Teguh dia ya kan? Hanya gara-gara dia ingin kue cake bolu ulang tahun anaknya aku yang bikin. Dan alhamdulillah anaknya katanya senang. Cake-nya sesuai dengan requestan dia. Gini lah kalau jadi kang kue. Ada aja dramanya. Yang loyangnya kebesaran lah, yang ukurannya kekecilan lah, yang toppingnya berantakan lah. Tapi semua itu akan terbayarkan kalau sudah lihat hasilnya. Hasilnya bagus, pelanggan senang, puas, dan balik lagi. Contohnya kayak teman aku ini nih. Katanya anaknya seneng, akhirnya nanti bulan 7 mereka order lagi nih untuk anaknya yang satu lagi. Yang penting aku akan tetap berusaha bagaimana caranya supaya pelanggan-pelanggan aku tuh setia dan order lagi, seneng dengan hasil cake yang aku buat. Semua pemula pasti pernah mengalami yang namanya gagal dalam bikin cake. Aku juga pernah kayak gitu. Dan menurut aku untuk cake yang semua aku bikin itu alhamdulillah dirasakan enak sama orang dan aku juga senang. Tapi aku juga masih mau belajar gitu supaya mendapatkan cake yang lebih bagus lagi. Orang-orang mungkin lihat kerjaanku cuman bikin cake doang ya. Yang kelihatan cuman hasil akhirnya aja, yang cantik, rapi, manis. Tapi mereka nggak lihat prosesnya. Apalagi kalau udah siap baking, yang paling menyebalkan bagi para baker cuci piring. Udah bisa dibayangin kan gimana lengketnya lemak-lemak dari butter, dari margarin, dari coklat, dari glaze. Itu kayak mana capeknya nyuci piring itu. Tapi tenang, gak usah khawatir. Aku orangnya rajin kok. Tetap aku kerjakan itu semua walaupun berat hati. Kalau untuk proses pembuatan cake-nya kayaknya customer, teman-teman juga gak perlu tahu ya capeknya kayak mana. Yang perlu customer dan pelanggan tahu itu bahwa aku membuat cake ini penuh dengan cinta. Kadang kalau lagi di dapur sendirian gini, aku suka mikir, kerja kayak gini itu nggak selalu soal rame atau sepi, tapi soal bertahan. Ada hari yang orderan rame banget, ada hari yang cuma 1-2 aja. Dan dua-duanya tetap harus dijalanin. Nggak bisa memilih hari yang enak aja. Tapi kalian tahu nggak? Kadang aku juga suka ketawa sendiri loh. Orang lihatnya, wah enak kali ya dia kerja bikin cake kayak gitu. Aku di sini enak dari mana ya ampun. Tapi aku tetap bersyukur. Aku tetap mensyukuri kalau aku tuh punya kelebihan bisa bikin cake, bisa bikin kue, masih punya skill yang bisa menghasilkan cuan. Karena di luar sana banyak kali orang-orang yang susah buka usaha, susah cari kerja karena mereka nggak punya skill. Aku bersyukur karena minimal masih ada yang order, masih ada yang percaya, dan masih ada yang kembali lagi untuk mengorder kue aku. Dan itu udah cukup bikin aku happy ya. Aku juga belajar satu hal dari usaha ini, bahwa pelan itu nggak berarti gagal. Yang kita lihat orang lain itu rame, kita jadi ngerasa ketinggalan. Padahal tiap orang punya waktunya sendiri. Dan mungkin sekarang ini lagi waktuku pelan.
Karena rezeki itu memang gak selalu rame. Kadang dia datangnya satu-satu, kadang dia datangnya rame-rame naik angkot, kadang dia satu kampung naik bus. Ya gitulah. Tapi cukup buat bikin hari-hari tetap berjalan, tetap baking, dapurnya tetap berasap. Dan yang pasti aku belajar untuk gak terlalu bandingin diriku sama orang lain. Kalau ada yang memuji kue kita, ya kita ucapkan alhamdulillah mereka masih percaya dan suka dengan rasa dari cake yang kita buat. Pokoknya kalau misalnya dipuji tak terbang, dihina tak tumbang, itulah kata pepatah. Jangan pula kalau udah dipuji jadi sombong. Terus juga kalau direndahkan jadi patah hati, jadi hancur, jadi nggak semangat, nggak boleh juga. Pokoknya kalau kita dipuji, kita makin semangat lagi bakingnya. Dan kalau direndahkan, kita berusaha gimana caranya menaikkan kualitas kue kita supaya nggak direndahkan lagi. Wih, udah cerita panjang lebar, ternyata nggak terasa cake stroberinya udah mau selesai. Oh iya, sambil cake ini lagi disiapin, aku mau cerita sedikit lagi ya soal resep cake stroberi ini. Yang paling penting sebenarnya bukan di dekor, tapi di base cake-nya ya. Kalau sponge cake-nya itu terlalu tebal, nanti makannya jadi berat, kayak makan roti doang. Tapi kalau terlalu tipis juga nggak bagus ya. Dia jadi gak kuat buat ditumpuk, jadi gampang jatuh, terus kena mental. Enggak ya, gampang jatuh dan gak bisa didekor. Jadi kuncinya itu harus pas lembutnya, pas tebalnya, dan pas kekuatannya. Terus satu lagi nih yang paling penting, krimnya itu jangan terlalu banyak. Orang mikir semakin banyak krim semakin enak, padahal kalau kebanyakan cake-nya jadi enek dan berat ya. Tapi kalau terlalu sedikit juga jadi kering dan gak balance. Pokoknya semua kalau bikin cake kayak gini harus pas lah. Jangan dikurang-kurangin, jangan ditambah-tambahi. Cukup aja. Cukup untuk menempel, cukup untuk rasa, tapi gak sampai menenggelamkan cake. Karena di strawberry cake ini yang harus tetap terasa itu cake-nya, bukan cuma krimnya. Dan stroberinya sendiri juga jadi penyeimbangnya ya, biar ada rasa segar di tengah manisnya. Sebenarnya bikin cake itu mirip kayak hidup juga ya. Yang penting gak berlebihan di satu sisi dan gak kekurangan di sisi yang lain. Harus seimbang. Dan ini dia strawberry cake hari ini. Simple tapi tetap punya cerita di setiap lapisnya. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Jangan bosan-bosan, jangan lupa di subscribe.